Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Wilujeng Sumping Kasadayana, Patapangdi Sarang Abdi di channel pembelajaran matematika Pak Anton. Pada video kali ini saya akan membahas tentang limit fungsi trigonometri yang bentuk tahingga. Jadi di video-video sebelumnya kita udah belajar tentang limit trigonometri biasa atau yang bentuknya berhingga. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang limit trigonometri tahingga. Kira-kira perbedaannya seperti apa dengan limit trigonometri biasa yang sudah kita pelajari sebelumnya, baik itu dari segi soalnya atau cara menyelesaikan soal-soalnya tersebut. Nah, untuk lebih memahami konsepnya, langsung saja kita ke contoh soalnya agar kalian bisa lebih mudah dan memahami materi atau konsep limit trigonometri tahingga. Nah, di sini ada soal limit X mendekati tahingga 4X tangan 1/X. Ingat, untuk penyelesaiannya kita tidak mungkin langsung memasukkan si tahingganya ini ke dalam X yang ada di soalnya. Jadi langkah pertama untuk penyelesaian limit trigonometri tahingga, kita harus memisalkan terlebih dahulu atau buat pemisalan. Buat pemisalan untuk variabel x yang ada di sini. Jadi kita misalkan x sama dengan 1/y. Maka otomatis y juga bisa kita tulis 1/x dong. Paham ya? Jadi nanti setiap yang ada x atau 1/x di soalnya ini kita ganti dengan 1/y atau kita ganti dengan y. Paham? Nah, otomatis kalau kita mau mengganti variabel yang ada di sini, berarti pendekatannya pun harus diganti, bukan x mendekati tahingga lagi. Tapi berarti ini. Jadi kan di sini y sama dengan 1/x. Otomatis ini sama aja dengan 1/x-nya ini kan tadi mendekati tahingga kan, berarti 1/tahingga. Nah, angka berapapun kalau dibagi dengan tahingga itu hasilnya pasti sama dengan 0. Ingat ya, konsepnya angka berapapun, mau berapa ribu, berapa ratus, berapa juta, kalau dibagi tahingga pasti hasilnya adalah 0. Nah, jadi nanti kesimpulannya menjadi y sama dengan 0. Otomatis yang pemisalan di sini atau pendekatan di sininya yang awalnya x mendekati tahingga kita ganti menjadi y mendekati 0. Karena si variabel x sama 1/x ininya akan kita ganti dengan variabel y. Paham ya? Nah, sekarang langsung kita masukkan ke soalnya pemisalan yang tadi. Jadi yang awalnya x mendekati tahingga kita berubahkan tadi menjadi limit y mendekati 0. Nah, setiap yang ada x-nya kita akan ganti dengan apa? 1/y. Setiap yang ada 1/x kita akan ganti dengan y-nya. Jadi di sini 4. Ini kan ada x nih dikali 1/y tangan. Nah, ini kan ada 1/x. 1/x kita ganti dengan y. Nah, paham ya? Sampai di sini. Setelah ini langsung kita jabarkan bentuk aljabar biasa. Jadi limit y mendekati 0. Ini kan tangan y 1 sama 4 ada di atas kan, berarti menjadi 4 tangan y per di bawah cuma ada y doang kan, y. Nah, kalau udah seperti ini kan udah sama dengan konsep limit trigonometri yang biasa yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya. Di sini udah ada limit y mendekati 0, 4 tangan y per y. Ini kan udah ada pasangannya nih, si tangan y per y. Berarti jawaban akhirnya adalah tinggal ambil angka-angkanya aja kan. 4 dikali 1, ini kan 1/1. Berarti sama dengan 4. Paham ya? Ini adalah contoh yang pertama. Nah, untuk soal selanjutnya, di sini ada soal limit x mendekati tahingga sin 2/x per x dikali tangan kuadrat 3/x. Nah, kalau ada soal yang seperti ini, sama dengan soal yang pertama tadi, langkah pertama kita misalkan dulu nih, kita buat pemisalan x-nya sama dengan 1/y,
terus Y sama dengan 1 per X. Jadi setiap yang ada X kita ganti dengan 1 per Y, setiap yang ada 1 per X kita ganti dengan Y. Otomatis si X ini juga berubah kan, pendekatannya bukan mendekati tak hingga lagi, tapi mendekati Y mendekati 0. Paham ya? Nah, berarti soal yang ini kalau kita selesaikan, berarti limit Y mendekati 0 nih, karena udah kita ubah. Sekarang sin, perhatiin, sin 2 per X. Sin 2 per X ini itu kan sebenarnya sama aja dengan 2 dikali 1 per X kan. Jadi bisa kita ganti nih, 1 per X ini kita ganti dengan Y. Jadi ini adalah sin 2Y. Paham ya? Nah, untuk yang bawah, X nih ada X doang. Tadi X diganti dengan 1 per Y. 1 per Y. Sedangkan yang tangan kuadrat 3 per X sama kan dengan tadi 2 per X. Sama aja dengan 3 dikali 1 per X. Berarti kita ganti dengan tangan kuadrat 3, 1 per X-nya ganti dengan Y. Nah, kalau udah seperti ini, bagaimana lagi nih yang harus disederhanakannya? Coba kalian perhatikan, di sini ada, di bawah itu ada 1 per Y. Ini kita bisa ubah, atau Y-nya ini kita bisa pindahkan ke atas. Ini kan konsep pecahan biasa kan ya. Jadi ada soal pecahan atau ada bentuk pecahan di dalam soal yang perperan kayak gini. Konsepnya sama dengan yang kedua ini. Ini kalian harus paham bener ya, harus tahu cara cepat atau harus udah bener-bener paham tentang konsep pecahan dibagi pecahan, atau angka biasa dibagi pecahan, atau pecahan dibagi angka biasa yang perperan kayak gini. Jadi kalau ada A per B per C, itu nanti sama aja dengan B-nya turun ke bawah. Jadi A dibagi B kali C. Kalau ada A per B per C atau A dibagi B per C, nanti sama aja dengan C-nya nih yang naik ke atas. Jadi AC per B. Atau kalau nanti ada pecahan dibagi pecahan nih, A per B dibagi C per D. Berarti ini. Jadi jauh dikali jauh, dekat dikali dekat. Jadi ini yang D ini, yang paling jauh, paling bawah, naik ke atas. Dikaliin dengan yang paling jauh lagi, dengan si A. Jadi AD. Per yang bawahnya, yang B ini dikaliin dengan si C atau turun ke bawah. Jadi AD per BC. Nah, ini harus benar-benar paham banget. Jadi nanti bentuknya dalam limit trigonometri tak hingga pasti akan selalu ketemu bentuk yang seperti ini. Nah, jadi kan di sini ini ada sin 2Y per 1 per Y tangan kuadrat 3Y. Yang Y ini bisa naik ke atas ke sini. Jadinya limit Y mendekati 0. Y sin 2Y, yang Y ini naik ke atas, per bawah sisa tangan kuadrat 3Y. Nah, kalau udah seperti ini kan udah sama nih dengan bentuk limit trigonometri yang biasa. Atas udah ada 2 suku kan, Y sama sin 2Y. Bawah juga udah ada 2 suku, tangan kuadrat 3Y. Berarti kalau udah seperti ini tinggal ambil angka-angkanya saja. 1 kali 2 per yang bawah tangan kuadrat 3Y, 3-nya dikuadratin kan. 3 dikuadratin. Oh maaf, 1 ini kan ketinggalan nih, 1 tetap ada di atas. Tapi kan kalau 1 dikali ini nggak ngaruh kan. Jadi sama dengan 2 per 9. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke soal yang nomor 3. Di sini ada soal limit X mendekati tak hingga X kuadrat sin 2 per X dikali tangan 3 per X. Nah, coba kalian perhatikan, sebenarnya penyelesaiannya sama saja dengan yang nomor 2 dengan yang nomor 1. Jadi kalau ada limit trigonometri tak hingga itu, langkah pertama pasti bentuk pemisalan terlebih dahulu. Atau kita mengubah dulu variabel x ini dengan variabel yang kita misalkan. Kalau di sini saya memisalkannya dengan Y. Terus nanti kalau variabel di sini atau X-nya diubah dengan Y, otomatis pendekatan X mendekati tak hingganya kita ubah juga menjadi Y mendekati 0.
Paham ya? Sesuai dengan yang udah saya jelaskan tadi, kenapa ketemu Y mendekati 0. Nah, berarti ini berubah menjadi limit Y mendekati 0. Nah, di sini ada X kuadrat. Tadi setiap yang ada X-nya kita ganti dengan 1 per Y. Otomatis yang ini kita akan ganti dengan 1 per Y kuadrat. Ingat ya, kuadratnya ikut ke bawah juga. Kemudian yang ini sin, ini sama nih 2 per X. 2 per X itu sama dengan 2 dikali 1 per X. Jadi kita ganti dengan 2Y. Karena 1 per X ganti dengan Y. Kemudian yang ini tangan 3 per X kita ganti dengan tangan 3Y. Paham ya? Perubahan pergantiannya kan harus benar-benar paham. Kalau ada 2 per X atau 3 per X itu sama aja dengan 3 dikali 1 per X, 2 dikali 1 per X. Jadi, atau intinya kalau ada X yang di bawah per, nanti digantinya dengan Y. Kalau ada X yang di atas nih, yang sendiri, nanti digantinya dengan 1 per Y. Itu aja yang harus kalian benar-benar pahami konsepnya. Nah, kalau udah seperti ini kan di atas nih. Di atas itu ada 1 sin 2Y tangan 3Y. Kalau dikaliin menjadi sin 2Y dikali tangan 3Y. Satunya udah ngaruh kan? 1 kali ini tetap ini sendiri hasilnya. Per yang bawah udah ada Y kuadrat. Nah, udah kan kalau udah seperti ini, konsepnya sama dengan yang konsep-konsep limit trigonometri yang biasa. Tinggal kalian ambil apa? Angka-angkanya saja. Kenapa? Karena ini udah ada 2 suku kan? Di atas ada sin 2Y sama tangan 3Y. Di bawah ada Y kuadrat. Jadi kalau kita pasangkan udah bisa berpasang-pasangan. Tinggal ambil angka-angkanya. 2 dikali 3 per bawah ini 1 kuadrat. Berarti sama dengan 6. Paham ya? Ini adalah konsep limit trigonometri tak hingga. Masih yang bentuk biasa nih. 3 soal ini merupakan soal-soal tentang limit trigonometri tak hingga. Jadi kita sudah membahas bagaimana cara menyelesaikan limit trigonometri tak hingga. Jadi konsepnya, langkah awal kalian harus memisalkan terlebih dahulu si variabel X-nya dengan 1 per Y atau dengan variabel apa saja. Bisa Y, bisa A, bisa B. Setelah dimisalkan, otomatis pendekatan X mendekati tak hingganya akan berubah juga menjadi Y mendekati 0. Kemudian setiap yang ada X-nya diganti dengan 1 per Y. Dan setiap yang ada 1 per X kita ganti dengan Y. Nah, kalau udah selesai pemisalannya, nanti soalnya akan sama dengan konsep limit trigonometri yang biasa. Jadi itu adalah kunci penyelesaian dari limit trigonometri tak hingga. Sebenarnya sama aja dengan limit trigonometri yang bentuk biasa. Bedanya hanya di pemisalan awal terlebih dahulu. Paham ya? Cukup sampai di sini untuk video kali ini. Kalian pelajari lagi videonya sampai kalian benar-benar paham. Jangan lupa dicatat juga di buku catatan kalian, karena itu yang akan selalu saya periksa di setiap pertemuannya. Sekian, hatur nuhun kasadayana, wilujeng tepang di sareng abdi di video-video salajengna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.